Membuka Roma pasal yang ke-8, kita akan merenungkan firman Tuhan dari beberapa bagian dan kita akan mulai dengan Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 37 bersama-sama. Ayat 37, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau yang bangkit menang atas maut, yang sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, kuasa neraka, kuasa dunia, kuasa setan. Dan hari ini kami bersama-sama akan menerima penghiburan dari firman Tuhan dan membawa kepada kami untuk memahami kemenangan Kristus yang memberikan kepada kami kemenangan. Kiranya Roh Kudus memberkati kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, atau mereka yang akan mengikuti kebaktian ini secara belakangan. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan suara Tuhan melalui mimbar ini. Kami serahkan hamba Tuhan, kiranya Tuhan sertai dia, dan kiranya Tuhan memberikan dan membukakan kepada kami untuk melihat keajaiban firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan fokus kepada ayat 37 dan kita akan melihat 35, 36, 38 dan 39 sebagai bagian yang menunjang apa yang kita bicarakan di dalam ayat 37. Paulus mulai Roma 8 ayat 37 dengan kata tetapi. Tetapi ada satu bantahan, ada satu pembalikan. Berarti saudara, apa yang Paulus bantah, apa yang Paulus balik adalah ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara, ayat 36 bukan berarti mereka mempersalahkan Tuhan, bukan. Mereka tidak mempersalahkan Tuhan, tetapi mereka menyampaikan fakta bahwa ada orang-orang percaya yang berada dalam bahaya maut sepanjang hari karena iman kepada Tuhan dan karena Injil Tuhan. Bahaya maut, lalu dipakai lagi istilah domba-domba sembelihan, berarti ada penganiayaan, ada penderitaan, ada kematian yang menghantui, yang mendatangi, yang menimpa orang-orang percaya. Saudara sekalian, itu sebabnya konteks daripada ayat 37, lebih daripada pemenang, konteksnya adalah penganiayaan. Inilah konteks langsung daripada ayat ini, penganiayaan. Saudara, sepanjang hari, saudara sekalian, lembaga misi pernah memberitahu kepada kita, setiap hari di seluruh dunia ada ratusan orang yang bersiap mati karena Injil. Setiap hari ada ratusan orang yang terancam nyawanya karena Injil, bahkan barangkali bisa menjadi lebih. Ada sekian puluh, 30 atau 40 orang kalau dihitung secara setiap hari mati karena Injil. Lalu saudara, kalau kita melihat konteksnya adalah penganiayaan, bukankah ini sesuatu yang sulit? Bukankah ini sesuatu yang pahit? Lebih dari pemenang, tetapi konteksnya adalah penganiayaan. Lebih dari pemenang, tetapi konteksnya adalah penganiayaan. Justru ini membuat kita memahami bahwa lebih daripada pemenang itu saudara menjadi signifikan. Karena dimanapun kata menang dipakai berarti harus ada peperangan. Kata menang tidak boleh dipakai tanpa bicara tentang peperangan. Kata menang dipakai berarti ada peperangan.
Itu sebabnya saudara, konteks penganiayaan membawa kita mengerti dua hal bagi saya. Dua bukti yang jelas. Pertama, saudara sekalian, bahwa justru karena penganiayaan terbukti kasih Kristus tidak bisa dilepaskan daripada kita. Penganiayaan tidak bisa melepaskan orang percaya dari kasih Kristus. Dan juga membuktikan saudara bahwa orang percaya bisa menjadi lebih dari pemenang di dalam konteks penganiayaan. Saudara sekalian, di dalam konteks penganiayaan, gereja seperti kalah, tampaknya gereja kalah. Tampaknya orang percaya mati. Di India pernah terjadi di provinsi Orissa, itu saudara sekalian, satu desa seluruhnya dibakar mati, termasuk orang Kristen, termasuk gedung gereja, termasuk harta benda rumah mereka, semua dibakar mati. Lalu, seolah-olah orang percaya kalah, seolah-olah orang percaya gagal, saudara, tampaknya seperti itu, tetapi sesungguhnya mereka menang. Tidak heran, saudara, William Hendrickson memberikan judul bukunya dalam tafsiran Wahyu dengan judul More Than Conquerors, lebih dari pemenang. Karena itulah yang menjadi inti dari kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu digambarkan orang-orang percaya seolah-olah seperti kalah, tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan mereka menang. Saudara sekalian, saya mau mengajak saudara untuk melihat bagian ini bukan hanya berkaitan dengan penganiayaan, tetapi kita perlebar saudara berkaitan juga dengan penderitaan dan pencobaan. Orang percaya menjadi lebih dari pemenang bukan hanya di dalam konteks penganiayaan, tetapi secara lebih luas orang percaya menjadi lebih dari pemenang di dalam konteks penderitaan dan pencobaan. Apa sih artinya lebih dari pemenang? Kalau di dalam pertandingan lari, lebih dari pemenang itu saudara, artinya dia menang dalam perlombaan lari itu. Setelah dia menang, dia pecahkan rekor. Lomba lari 5.000 meter, juara dunia yang pernah ada menang dengan 12 menit. Lalu saudara, seorang disebut lebih dari pemenang karena lomba juara dunia, perlombaan dunia yang berikutnya, dia saudara menang dalam perlombaan itu. Tapi bukan hanya menang, tetapi saudara, dia menang dan dia menang hanya 10 menit. Memecahkan seluruh rekor yang pernah ada. Saudara, orang itu bisa dikategorikan sebagai lebih dari menang. Dia menang dalam perlombaan itu, tapi seluruh juara dunia dari sejak perlombaan lari pernah ada sampai saat itu saudara, semuanya 12 menit, 13 menit, saudara 12 menit, 12,1, 12,3. Lalu saudara, ketika dia menang 10 menit, melampaui yang pernah ada dalam sejarah. Orang bilang ini lebih dari menang. Kalau di dalam sepak bola saudara, lebih dari menang artinya saudara, dia bukan hanya menang dalam pertandingan itu, tetapi menang besar di kandang lawan. Seperti Brazil ketika kalah dalam Piala Dunia dari Jerman 7-1, semifinal tahun 2014. Itu saudara sekalian, itu kalah besar di kandang Brazil. Itu Jerman saudara, lebih dari menang. Bukan hanya menang. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan saudara, saya memperoleh kesan pemain-pemain Jerman seperti kurang ingin merayakan kemenangan itu secara besar-besaran. Karena mereka merasa prihatin kepada Brazil, negara yang begitu hebat, yang sudah berkali-kali juara dunia, bisa dikalah di kandangnya sendiri di semifinal 7-1. Itulah kekalahan terbesar dalam sejarah Piala Dunia di dalam pertandingan semifinal dan final. Saudara sekalian, lebih dari menang. Tapi contoh-contoh ini belum cukup untuk menggambarkan seluruh maksud yang diberikan oleh firman Tuhan. Lebih dari pemenang di dalam penderitaan. Kita mau lihat dari sini saudara. Lebih dari pemenang di dalam penderitaan berarti orang percaya bukan saja tidak lemah dan putus asa. Khotbah hari Jumat yang lalu. Kalau saudara belum dengar, saudara harus dengar khotbah hari Jumat yang lalu. Saudara tekun memikul salib, tidak lemah dan putus asa. Lebih dari pemenang, saudara bukan saja tidak lemah dan putus asa, tetapi orang percaya setia bertumbuh dan berbuah di dalam penderitaan. Apa artinya lebih dari pemenang dalam penderitaan? Lebih dari pemenang dalam penderitaan berarti orang percaya bukan saja tidak lemah dan putus asa, sebaliknya setia bertumbuh dan berbuah di dalam penderitaan. Itu artinya lebih dari menang. Saudara, orang bergumul dalam penderitaan biasanya dia bergumul supaya tidak putus asa.
Itulah yang kita renungkan di dalam khotbah hari Jumat, bagaimana saudara tekun memikul salib. Dia bertahan supaya tidak memprotes, supaya tidak membalas dendam, supaya tidak memaki. Dia bertahan, dan bertahan terus. Tetapi saudara, lebih dari pemenang berarti bukan saja bertahan, bukan saja tidak lemah dan putus asa, sebaliknya saudara setia, bertumbuh dan berbuah. Oh, dalam penderitaan dia bisa berbuah. Di dalam penyakit kankernya dia bisa membawa orang kepada Kristus. Bukan saja dia tidak memaki Tuhan di dalam penyakit kankernya, tetapi saudara dia membawa teman-teman dia yang sakit kanker kepada Kristus. Itu artinya lebih dari pemenang. Saudara sekalian, lebih dari pemenang di dalam penderitaan, bukan saja tidak mengeluh atas penderitaan itu, tetapi mengucap syukur. Lebih dari pemenang di dalam penderitaan berarti bukan saja tidak mengeluh atas penderitaan yang menimpa dia, tetapi mengucap syukur. Itu sebabnya kadang-kadang saudara, kalau orang yang hatinya itu saudara, dan hidupnya benar-benar lebih dari pemenang, ketika kita mengunjungi dia, bukan kita yang menghibur dia, tetapi dia yang menghibur kita. Karena dia lebih dari pemenang. Saudara, kadang-kadang yang gelisah adalah yang membesuk. Yang membesuk, yang khawatir. Karena oma itu sudah kesakitan, karena oma itu sudah tua, karena oma itu saudara kondisinya lemah. Yang besuk, yang khawatir. Tetapi yang dibesuk saudara begitu tenang. Dia mempunyai ketenangan iman. Karena dia bukan saja tidak mengeluh, tetapi dia mengucap syukur. Saudara, lebih dari pemenang dalam penderitaan, saudara sekalian, tidak pernah melihat penderitaan sebagai halangan, tetapi melihat penderitaan sebagai medium untuk menyatakan kemuliaan Allah. Penderitaan sebagai sarana untuk memperlihatkan betapa hebatnya Tuhan. Itulah orang yang lebih dari pemenang. Kita bisa teruskan daftar ini. Saudara, lebih dari pemenang dalam pencobaan, saudara bukan saja tidak jatuh dalam dosa, tetapi ketika dicobai semakin mengasihi Tuhan. Heran ya. Mestinya dalam pencobaan, saudara pergumulannya adalah antara jatuh atau bertahan. Seharusnya saudara dalam pencobaan pergumulannya adalah antara jatuh atau bertahan saudara. Tapi orang yang lebih dari pemenang bukan saja tidak jatuh dalam dosa, dia malah semakin mengasihi Tuhan. Dia bersyukur oleh pencobaan itu, karena oleh pencobaan itu dia semakin mengasihi Tuhan. Saudara, Ibrani 12 tidak kita baca ayat yang sudah sering saya khotbahkan dalam kesempatan yang lain saudara. Ibrani 12 menggunakan satu istilah, kejarlah kekudusan. Ini bahasa untuk orang yang lebih dari pemenang. Kejarlah kekudusan. Orang biasa, orang Kristen biasa, pergumulan dia adalah mempertahankan kekudusan. Tapi orang yang lebih dari pemenang, saudara, bukan mempertahankan kekudusan, mengejar kekudusan. Itu bedanya. Saudara, orang Kristen biasa, pergumulan dia adalah mempertahankan kekudusan. Tapi orang yang lebih dari pemenang, saudara, bukan mempertahankan kekudusan, dia mengejar kekudusan. Saudara, itu sudah one step beyond. Saudara, lebih dari pemenang. Bagaimana proses itu sampai di sini, saudara? Sebelum saya masuk kepada Roma 8:37 lebih lanjut, saudara, saya mau menginterupsi khotbah ini dengan, mari kita lihat Mazmur 144, saudara. Saudara, Mazmur 144 ini, saudara, luar biasa. Saudara, Tuhan memimpin saya selalu menemukan ayat-ayat yang nyelip-nyelip dan kurang penting, saudara, dan melihat bahwa ini firman yang ajaib. Mari kita buka. Mazmur 144 ayat 1. Terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saudara belum pernah baca ayat seperti ini dari siapapun, saudara. Terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Kita lebih suka atau lebih terkenal saudara ayat kedua, gunung batuku, keselamatanku, itu lebih terkenal saudara. Tapi ayat pertama kurang diperhatikan. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur
dan jariku untuk berperang, saudara. Daud mengucap syukur. Di dalam konteks apa, saudara? Mari kita lihat 1 Samuel pasal ke-17. Mari kita lihat contoh, saudara sekalian, 1 Samuel pasal ke-17. Dan nanti saya akan masuk kepada pembicaraan yang sedang kita bicarakan dalam konteks kita, saudara. 1 Samuel pasal yang ke-17. Cerita Goliat tidak kita baca. Saudara sudah tahu. Mari kita ikuti ayat 34, 1 Samuel 17. Untuk memahami perkataan Daud di atas tadi. 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Saudara perhatikan, sebelum Daud menjadi raja Israel, dia menggembalakan kambing domba. Apa artinya? Setia perkara kecil. Jangan harap perkara besar dulu. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37 bersama-sama. 1, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tuhan melatih Daud berperang. Bagaimana Tuhan melatih dia berperang? Saudara, dengan memberi kesempatan kepada dia menghadapi singa, beruang ketika dia menggembalakan kambing domba. Saudara, engkau mau menggembalakan Israel, engkau akan menghadapi Goliat. Saudara lihat paralel ini, saudara. Sebelum engkau menghadapi Goliat, engkau hadapi dulu singa, beruang ketika engkau menggembalakan domba. Nanti engkau menggembalakan Israel, engkau menghadapi akan Goliat. Tuhan mengajari dia berperang. Terpujilah Tuhan yang mengajari tanganku berperang. Saudara sekalian, untuk menjadi lebih dari pemenang itu, dalam penderitaan, dalam pencobaan, Tuhan mengajari kita. Saya tidak jelaskan dengan panjang satu contoh ini, saudara. Tapi saudara sudah tahu, ketika Abraham mempersembahkan Ishak, saudara, itu lebih dari pemenang. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, itu lebih dari pemenang. Tapi untuk sampai kepada kesimpulan itu, saudara, Abraham sudah melewati. Tuhan mengajari dia berperang. Mulai dari kasus Firaun, kasus Abimelek, kasus Hagar. Kegagalan-kegagalan dia, saudara. Ketika dia kurang iman soal Sarah, ketika dia kurang iman soal Ishak, saudara. Sampai ada kasus Abimelek, ada kasus Firaun, ada kasus Hagar. Tuhan mengajari Abraham untuk berperang. Dan akhirnya sampai kepada kesimpulan lebih dari pemenang. Dia mempersembahkan Ishak, saudara. Ibrani berkata, saudara, Ibrani 11 berkata, Abraham percaya Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Saudara, untuk menjadi lebih dari pemenang itu, Tuhan mengajar saudara dan saya berperang. Itu sebabnya kita jangan memprotes. Karena Tuhan kasih lagi dan kasih lagi. Kenapa masalah Sarah sampai muncul 2 kali? Setelah bertemu Abimelek, setelah bertemu Firaun, saudara, harus ketemu lagi, saudara. Kenapa harus ketemu lagi? Urusan istri cantik harus muncul sampai 2 kali. Karena Tuhan melatih Abraham berperang. Supaya dia beriman kepada Tuhan, baru dia mempersembahkan Ishak. Saudara berkata, saya mengalami masalah sama terus Pak, sudah 10 tahun. Karena tangan saudara belum bisa berperang. Maka Tuhan latih saudara terus. Supaya apa, saudara? Saudara menjadi lebih dari pemenang. Saudara, di dalam khotbah Injil itu, saudara, Yesus berkali-kali mengajar. Saudara, sampai Markus 8:31 berkata, mulailah Yesus mengajar. Mulai berarti terus menerus mengajar mereka. Mengajar apa? Salib. Supaya nanti murid-murid akan menjadi lebih dari pemenang. Tuhan melatih mereka berperang, saudara. Mari kita kembali ke Roma 8:37.
Saudara sekalian, tapi nggak boleh berhenti sampai di situ. Karena fondasinya belum kita bicara, saudara. Fondasinya ada di dalam 8:37, saudara. 8:37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, saudara. Saudara sekalian, kata telah mengasihi, bukan terus-menerus mengasihi. Bahasa Yunaninya, saudara, bentuk aorist menunjuk kepada masa lalu. Satu kali, satu peristiwa. Di mana itu? Di mana itu, saudara? The cross and the cross. The cross of Christ. Kita menjadi lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di mana itu? Di kayu salib. Satu kali peristiwa Tuhan mengasihi kita, itu di kayu salib, saudara. Di kayu salib. Maka Leon Morris mengatakan hanya di atas kayu salib itulah kita mengenal kasih Tuhan yang sesungguhnya. Itu sebabnya saudara dari kalimat ini membawa kita pergi ke ayat 35, Roma 8:35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Siapakah yang akan memisahkan kita? 7 malapetaka yang disebut, 7 malapetaka. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini, ayat 35. Paulus mulai dengan kata siapakah, tapi 7 malapetaka itu tidak ada satu nama pun. Seharusnya kalau dibilang siapakah, mesti muncul iblis, Goliat, Esau. Kenapa Paulus pakai kata siapa, tetapi jawabannya semua tidak ada nama orang di situ. Siapa? Mestinya jawabannya setan, malaikat, bangsa asing. Paulus lupakah? Bukan. Ini bukan kebetulan, saudara. Karena di sini Paulus mau bicara dua-duanya, saudara. Ketika dia bicara penindasan, saudara, saya menjelaskannya menjadi begini, saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bukan hanya penindasan. Penindas atau penindasan tidak bisa melepaskan kita dari kasih Kristus. Penganiaya atau penganiayaan tidak bisa melepaskan kita dari kasih Kristus. Yang menelanjangi kita atau ketelanjangan itu tidak bisa melepaskan kita dari kasih Kristus. 7 malapetaka, saudara. 7 malapetaka tidak bisa melepaskan kita. Jadi saudara, kalau kita mengalami 7 malapetaka ini, kita nggak boleh berkata, oh Tuhan membuang saya. Apalagi kalau saudara alami kurang dari 7 malapetaka ini. Kalau saudara alami kurang dari 7 malapetaka ini, saudara meragukan kasih Tuhan, itu keterlaluan. Kalau saudara mengalami saudara kurang dari 7 malapetaka ini dan saudara meragukan kasih Tuhan, itu keterlaluan. Sekalipun saudara mengalami 7 malapetaka ini, saudara tidak boleh meragukan kasih Tuhan. Apalagi kalau cuma kurang, saudara. Saudara sekalian, mari kita buka Kidung Agung 8. Karena nanti saudara saya akan berapa kali merujuk kepada Kidung Agung 8, saudara. Sebelum nanti di belakang akan disinggung lagi, kita lihat dulu saudara, Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Mari kita lihat. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Saudara perhatikan baik-baik kalimat ini. Cinta kuat seperti maut. Sekali lagi, cinta kuat seperti maut. Cinta kuat seperti, tapi cinta kasih Kristus lebih kuat dari maut. Amin. Amin. Cinta kasih Kristus lebih kuat dari maut. Cinta kuat seperti maut, benar. Cinta itu kuat seperti maut, itu firman Tuhan itu benar. Tetapi cinta kasih Kristus lebih kuat daripada maut. Saudara, itu sebabnya saudara kita lebih dari pemenang. Karena saudara kasih 7 malapetaka itu saudara ditelanjangi, penganiayaan.
tidak bisa melepaskan kita dari kasih Kristus. Dan saudara Cranfield, C.E.B. Cranfield mengatakan satu kalimat yang mengingatkan saya dengan luar biasa, saudara. Cranfield berkata ketika Paulus menulis ayat 35 ini, dia bilang jangan lupa, saudara, jangan lupa. Paulus sudah mengalami 6. Dia ngomong ini, saudara, bukan hanya kebenaran yang dia nyatakan secara abstrak. Karena Paulus sudah mengalami 6. Dia belum mengalami yang ke-7. Pedang itu nanti di dalam pemenggalan kepala. Dia mengalami yang ke-7. Paulus sudah mengalami berapa? 6. Ini kesaksian iman. Ayat 35 ini adalah kesaksian iman. Oh indah ya. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau tidak ada kasih Kristus, jangankan kita menjadi lebih dari pemenang. Kita saudara kalah. Jangankan menang, kalah saudara. 38:39, mari kita lihat. 38:39. Ini semua bicara sama saudara. Paulus pakai argumentasi yang berbeda. 38:39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tadi 7 malapetaka, selesai? Belum. Dia tambah lagi 10 item. 10 item. 7 malapetaka, selesai? Belum. 10 item muncul lagi, saudara. Saudara perhatikan 10 item ini. Saudara perhatikan 10 item ini. Pertama, saudara, maut maupun hidup. Hidup mati. Pun kita tidak bisa lepas dari kasih Kristus. Jangan bicara hidup, mati pun tidak bisa lepas. Ini, saudara, pertama. Kedua, saudara, empat pihak, saudara, 4 pihak. Yang kedua, saudara, 4 pihak. Malaikat, pemerintah, saudara, kuasa, makhluk. 4. Malaikat, pemerintah, kuasa, makhluk. 4. Dan beberapa ahli berkata, saudara, pemerintah dan kuasa bisa diterjemahkan atau dipahami sebagai setan, saudara. Malaikat, pemerintah, saudara ingat Paulus bicara dalam Efesus 2, pemerintah-pemerintah, kuasa roh-roh di angkasa, saudara bisa dipahami sebagai setan. Mau pemerintah setan, mau pemerintah dunia, bisa enggak polisi lepaskan kita dari kasih Kristus? Bisa enggak setan lepaskan saudara dan saya dari kasih Kristus? Enggak bisa, saudara. Kok polisi, setan aja enggak bisa kok. Lalu saudara sudah selesai belum? Paulus bicara hidup mati, Paulus bicara 4 pihak, malaikat, pemerintah, kuasa, makhluk. Paulus bicara ruang, atas, bawah. Atas, bawah. Paulus bicara waktu, saudara, sekarang ataupun yang akan datang. Setelah bicara, saudara, 4 bagian ini, mati, hidup, malaikat, pemerintah, kuasa, makhluk, atas, bawah, sekarang dan akan datang, saudara, berarti tidak ada lagi satu aspek pun di dalam dunia ini yang bisa melepaskan saudara dan saya dari kasih Kristus. Saudara, saya sebutnya sebagai gini, jaminan yang kekal dan universal atas kasih Kristus kepada saudara dan saya. Jaminan yang kekal dan universal, kapan saja, di mana saja. Hei orang percaya, ingat baik-baik kalimat ini. Jangan pernah ragukan kasih Kristus. Amin. Amin. Jangan pernah ragukan kasih Kristus. Kalau saudara ragukan kasih Kristus, sampai di sorga disuruh push up sama Paulus. Kurang apa saya? Paulus bilang, sudah 7 malapetaka, 10 unsur, you masih ragu kasih Kristus. Kurang apa saya? Paulus akan teriak sama saudara. 7 malapetaka, 10 item. Jangan pernah ragukan kasih Kristus. Saudara, ini baru saya yang teriak, bukan Paulus. Kalau Paulus teriak, saudara lebih kencang. Ini baru saya, Anton, saudara. 7 malapetaka, 10 item. Saudara dalam penderitaan sedikit masih ragu kasih Kristus.
Paulus bilang keterlaluan. Saudara lihat ini firman, bukan saya yang ngomong. Firman. Sungguh saudara, firman dan firman ini saudara luar biasa. Iya ya. Baru hari ini saudara dan saya mengerti. Setiap kali kita mengeluh, saudara, oh sungguh kita bersalah betul sama Tuhan. Tuhan kasih-Mu terlalu ajaib saudara. Itu yang harus kita yakini dan kita pegang. Sebelum masuk kepada bagian kedua saudara, saya mau interupsi lagi khotbah ini saudara. Mari kita buka Markus 8. Nanti setelah Markus 8 kita akan pergi ke 1 Korintus 15. Saudara bilang, Pak Anton kenapa khotbahnya kenceng sekali Pak? Yeremia bilang, api di dalam hatiku begitu membara. Aku bisa terbakar. Karena the fire of the word. Firman itu saudara, firman. Saudara perhatikan, saya tidak pernah berteriak saudara untuk apapun kecuali firman. Amin. Saudara telinga tidak enak, tidak apa-apa saudara. Karena yang diteriakan itu firman saudara. Saudara Markus 8:23. Saudara saya baca ayat ini sudah berkali-kali dalam saat teduh saya saudara. Dan tadi pagi saya baca dengan hampir mencucurkan air mata saudara. Sekali lagi ayat ini saudara sangat memberkati sekali. Markus 8:23 saudara. Markus 8:23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Saudara, konteks dulu supaya kita nggak keluar dari konteks. Saudara. Peristiwa ini adalah penyembuhan bertahap dari orang buta itu. Saudara. Kenapa Yesus yang Maha Kuasa itu menyembuhkan orang ini 2 kali, 2 tahap. Saudara. Karena ini adalah metafora, ini adalah gambaran dari kerohanian para murid. Setelah penyembuhan orang buta ini, perikop berikutnya, Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias. Saudara, itu adalah simbol, itu adalah gambaran dari penyembuhan rohani para murid yang bertahap. Kita tidak bahas itu saudara. Yesus menyembuhkan orang ini secara bertahap karena saudara, inilah kerohanian murid-murid. Saudara lihat ya, ini saya lagi bicara lagi cinta kasih Kristus. Lagi bicara lagi cinta kasih Kristus. Siapa yang pegang tangan orang buta itu? Siapa yang pegang? Kenapa dia tidak jalan sendiri? The love of Christ. Tuhan pegang tangannya sendiri. Bawa dia keluar kampung. Saya ingin saudara dan saya berkata, Tuhan kemana saja, mau ke kampung, keluar kampung, asal Tuhan pegang tanganku, aku mau Tuhan. Aku orang buta. Yesus memegang tangan orang buta itu. Yesus memegang tangan orang buta itu, saudara. Dan meludahi. Sekarang di dalam masa pandemi kita takut jabat tangan, kita tidak mau kena ludah, saudara. Tapi kalau ludah Tuhan, saudara mau enggak? Kalau tangan Tuhan, saudara mau enggak? Indah ya, Tuhan begitu mengasihi orang buta, ini siapa sih dia? Tuhan pegang tangan dia, Tuhan bawa dia keluar kampung, Tuhan ludahi dia, saudara. Dan Tuhan bertanya satu pertanyaan. Saudara bilang apa hubungannya dengan khotbah ini? Nanti kita lihat saudara hubungannya. Sudahkah engkau melihat sesuatu? Tuhan pegang tangan dia. Tuhan tuntun dia keluar kampung, saudara. Ini adalah metafora daripada kerohanian murid-murid. Saya tidak ada waktu menjelaskan seluruh skema dari Markus. Kalau saudara mengikuti seluruh skema dari Markus, saudara mengerti pentingnya perikop penyembuhan orang buta ini. Saudara, ini adalah gambaran Tuhan menuntun murid-murid. Tuhan membimbing mereka. Tuhan menuntun mereka, Tuhan membimbing mereka. Dan Tuhan menyembuhkan mata orang itu. Saudara, sudahkah kau lihat sesuatu? Saudara, bagaimana bisa menjadi lebih dari pemenang? Sudahkah engkau melihat kasih Kristus? Sudahkah engkau melihat kemuliaan Kristus? Itu kuncinya.
Menjadi lebih dari pemenang, saudara. Karena engkau dan saya dibukakan mata rohani. Tadi kita sudah bicara panjang lebar, saudara. Kasih Kristus. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, saudara. Kemuliaan kebangkitan Kristus yang menang. 1 Korintus 15. Saudara, inilah poin daripada perikop itu. Kita minta Tuhan membuka mata rohani kita untuk melihat kemuliaan Kristus yang menang, melihat kemuliaan kasih Kristus. Karena itulah rahasia kita menjadi lebih dari pemenang. Satu Korintus 15, saudara. Saya nggak ajak saudara baca ayat 50 sampai 53, itu konteksnya, saudara. Intinya Paulus mengatakan, saudara, bunyi nafiri terakhir, setelah bunyi nafiri terakhir kita dibangkitkan, diubah dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Mari kita mulai, saudara, dari ayat 54. 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kenapa harus tunggu sampai kita ini, saudara, yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa? Kita yang bisa mati mengenakan yang tidak dapat mati, saudara. Saudara lihat skema ini. Setelah Yesus bangkit, mau dikalahkan. Nanti Roma 6 kita akan baca, saudara. Setelah Yesus bangkit, mau dikalahkan. Tapi saudara perhatikan, setelah Yesus bangkit, mau dikalahkan, saudara. Maut masih memungut dari orang percaya, dari orang belum percaya. Kematian masih ada. Setelah Yesus bangkit pun, saudara, maut sudah dikalahkan, tetapi masih ada kematian jasmani. Maut masih memungut terus. Kemenangan total itu belum terjadi, masih terus maut memungut terus. Dia memanen terus dari orang percaya, orang belum percaya. Dalam khotbah saya di YouTube, saudara bisa dengar itu. Dari PA, saudara, 7 meterai. Meterai yang keempat itu, saudara, dalam kitab Wahyu adalah simbol daripada kematian massal. Saudara, kematian massal masih terjadi dan orang percaya, orang belum percaya dipungut oleh maut. Berarti maut belum ditelan dalam kemenangan. Sampai kapan maut itu ditelan dalam kemenangan? Kemenangan total kepada maut terjadi, saudara, setelah kedatangan Kristus yang kedua, setelah kebangkitan orang mati, setelah transformasi tubuh orang percaya, saudara, kita diubah menggunakan yang tidak bisa binasa. Di situ, saudara, maut ditelan dalam kemenangan. Carl Holiday, ahli perjanjian baru, dia ngomong begini, saudara. Death is powerless over the dead, and death is powerless over the living. Waktu Kristus datang, kebangkitan orang percaya terjadi, yang masih hidup diubah, saudara, menggunakan yang tidak bisa binasa. Kematian tidak lagi berkuasa atas orang percaya, orang hidup maupun orang mati. Saudara, orang mati bangkit, kematian tidak bisa apa-apa. Orang hidup diubah, tidak bisa mati, kematian tidak bisa apa-apa. Waktu Yesus datang, orang percaya dibangkitkan, orang percaya yang masih hidup diubah tubuhnya menggunakan tubuh kemuliaan. Kematian tidak bisa apa-apa, yang mati dia tidak bisa terus tahan karena yang mati bangkit. Orang percaya yang masih hidup tidak bisa mati karena langsung diubah menggunakan tubuh kemuliaan. Saudara, istilah yang dipakai oleh Gordon V, juga oleh John Calvin, saudara, tirani kematian berakhir. Tadi kita baca Kidung Agung 8, saudara masih ingat, cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Dunia orang mati gigih enggak? Maut gigih enggak? Saudara, gigih. Kematian ketika menyapu, saudara, mau anak kecil, mau orang besar, saudara, mau raja, pangeran, orang miskin, pengemis, disapu oleh kematian. Ada enggak orang bisa lolos dari kematian? Orang suka bilang bayi bisa enggak mati, tapi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air kemarin, saudara. Begitu kematian datang, mau bayi, mau orang dewasa, dia sapu semua. Itu disebut, saudara, oleh Gordon V, oleh John Calvin sebagai tirani kematian. Saudara perhatikan. Kenapa setelah kedatangan Yesus kedua, setelah kebangkitan orang percaya, setelah perubahan tubuh orang percaya, kenapa dikatakan kemaut ditelan dalam kemenangan? Bukankah masih ada kematian kekal dalam neraka? Saya ulang dilema ini ya. Kenapa dikatakan mau ditelan dalam kemenangan? Bukankah masih ada kematian kekal dalam neraka? Benar, masih ada kematian kekal dalam neraka.
tapi tirani kematian berakhir. Kematian hanya boleh berkuasa di daerah yang ditetapkan oleh Tuhan. Hei maut, bagianmu hanya neraka, engkau tidak memperoleh bagian pada orang-orang percaya. Kematian sudah ditelan karena tirani kematian sudah diakhiri. Ayat 55, 1 Korintus 15, 55. Kita akan terus ikuti ayat ini sampai 57. Saudara. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini ejekan, saudara. Ini ejekan. Ini cemooh, saudara. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ini ejekan. Ini hinaan. Pertanyaannya, saudara, belum terjadi kedatangan Kristus kedua, belum terjadi, saudara, kebangkitan orang percaya, belum terjadi transformasi tubuh orang percaya. Kenapa Paulus berani mengejek maut? Kok Paulus berani ya mengejek maut? Hei maut, di mana kemenanganmu? Itu seperti kalau dalam sepak bola, saudara, tim yang kuat, saudara, Jerman kalah sama Makedonia Utara, saudara ya. Lalu itu, saudara, yang lemah mengejek yang kuat, saudara. Tapi ini bukan lemah mengejek yang kuat, ini yang kuat menang atas yang lemah, saudara. Paulus berani mengejek, saudara, maut, padahal belum terjadi kedatangan kedua. Karena Paulus yakin Kristus adalah buah sulung kebangkitan. Buah sulung kebangkitan, sesudah Kristus bangkit, menggunakan tubuh kemuliaan, pada waktunya nanti orang percaya akan menggunakan tubuh kemuliaan. Itu kita tidak bahas, saudara. Waktu Kristus bangkit, kenapa kita berkata lebih dari pemenang? Waktu Kristus bangkit, kenapa kita berkata lebih dari pemenang? Karena, saudara, pertama, saudara, Kristus bukan saja bangkit dalam pengertian mati jadi hidup. Kebangkitan Lazarus, kebangkitan Dorcas, kebangkitan daripada orang-orang lain di dalam Alkitab, anak Yairus, anak janda dan sebagainya. Saudara, itu kebangkitan orang mati biasa. Ketika Kristus bangkit, saudara, bukan sekedar bangkit dari kematian, bukan sekedar hidup kembali. Kebangkitan Kristus, saudara, adalah dia memasuki, saudara, tahapan yang lebih tinggi, yaitu tubuh kemuliaan. Naik stage, naik kelas. Kematian Dorcas, kebangkitan Dorcas, kebangkitan Lazarus, kebangkitan anak janda di Nain, kebangkitan anak Yairus. Itu semua, saudara, adalah kebangkitan biasa. Orang mati hidup kembali dan akhirnya mereka mati. Ada orang mengatakan, saudara, kuburan Lazarus di Larnaca. Saya sendiri belum pernah perhatikan dengan detail apa betul, saudara. Lazarus kemudian menjadi uskup di Siprus, pulau Siprus yang dekat Libanon, saudara, di Larnaca. Dan, saudara, di dalam kuburan dia tertulis, saudara, Lazarus mati, saudara, 2 kali. Saudara, Lazarus mati 2 kali. Kristus, saudara sekalian, bangkit itu lebih dari pemenang karena bukan hanya sekedar hidup, tetapi, saudara, dia hidup dan menggunakan tubuh kemuliaan. Bukan sekedar hidup, saudara, bukan sekedar hidup dari kematian, tetapi dia menjadi buah sulung. Buah sulung artinya apa, saudara? Dia akan menjadi yang pertama dan kebangkitan orang percaya akan mengikuti. Mari kita lihat Roma 6, saudara. Kita tidak bahas Roma 6 secara mendetail, saudara, tapi kita hanya fokus kepada satu bagian. Mari kita lihat Roma pasal ke-6. Ayat 9 sampai dengan 11. Roma 6 ayat 9 sampai dengan 11. Roma 6, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, 1 kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 3 alasan kenapa kebangkitan Yesus itu kita sebut sebagai lebih dari pemenang. Pertama, karena bukan sekedar mati menjadi hidup, tapi hidup dan memakai tubuh kemuliaan. Yang kedua, saudara, karena Kristus adalah buah sulung kebangkitan, berarti setelah dia bangkit, saudara, berikutnya orang percaya akan bangkit. Yang ketiga, saudara, karena kebangkitan Kristus memungkinkan orang percaya hidup bagi Allah. Lebih dari menang. Dia bukan, saudara, dia menang atas maut sendiri. Roma 6 ayat 9 berkata, saudara, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau cuma berhenti sampai di situ Kristus menang. Tapi bukan lebih dari pemenang. Dia lebih dari pemenang, saudara, karena buah sulung. Karena tubuh kemuliaan. Karena kita orang percaya hidup bagi Allah.
Saudara, di dalam khotbah doa pagi saya sempat membahas satu bagian tentang Yesus menangis. Kalau saudara yang ikut doa pagi masih ingat, saudara. Saudara sekalian, di situ ketika Lazarus mati, saudara, Yesus masygul dan terharu. Saya tidak bahas yang terharu, saudara. Masygul itu apa, saudara? Masygul itu, saudara, artinya saudara sedih dan sebal. Sedih plus sebal. Kenapa ketika Lazarus mati, Yesus marah? Sebal itu marah, saudara. Kenapa ketika Yesus mati, Lazarus mati, Yesus marah? Ini satu pemahaman yang terlalu dalam. John Calvin mengatakan, saudara, Kristus tidak datang ke kuburan Lazarus sebagai seorang penonton yang menganggur, tetapi seperti seorang pegulat yang sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan. Karena itu tidak heran ia mengerang lagi terhadap tirani kekerasan dari kematian yang akan ia kalahkan, yang sedang berdiri di hadapan dia. Saudara lihat kalau petinju kalau bertemu, saudara, mereka guyon-guyonan enggak? Petinju kalau mau bertanding itu loh. Wajahnya serius, matanya saling menatap, geram-geram. Calvin mengatakan, saudara, Kristus bukan datang sebagai penonton di kuburan Lazarus, bukan, saudara, dia datang sebagai pegulat, dia marah kepada maut. Itu sebabnya muncul kata masygul di dalam Yohanes 11, dia marah kepada maut. Dia bukan sekedar datang melihat dan menangis, dia marah kepada maut, saudara. Tapi saudara, dari situ, saudara, itu sudah persiapan menuju kepada kemenangan. Dan kemenangan Kristus di dalam kebangkitan itu lebih dari pemenang. Buah sulung, tubuh kemuliaan, buah sulung kebangkitan. Dan kita, saudara, enablement of us to live for Him. Dia memungkinkan kita hidup bagi Dia. 1 Korintus 15:56, saya tidak bahas, saudara. Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Maksudnya gini, saudara, ayat ini. Maut itu, saudara, mencengkram manusia dengan dosa dulu. Ketika orang berdosa, nah hukum Taurat bilang mati ya, upah dosa adalah maut, maka mesti mati. Itu dia lagi jelaskan itu, saudara. Maka ketika maut dikalahkan berarti dosa juga dikalahkan. Kita tidak bahas itu, saudara. Ayat 57, terakhir. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. David Garland ingatkan, saudara, jangan lupa. Di dalam ayat-ayat ini, Paulus bukan merayakan kemenangan kita, saudara. Bukan. Dia merayakan kemenangan Allah di dalam Kristus. Ayat 58 saya tidak bahas, saudara. Sudah tahu semua ayat 58 itu, saudara. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ayat ini gak usah dibahas, tinggal dilakukan, saudara. Mari kita masuk ke bagian terakhir. Wahyu 5. Saudara, Kristus lebih dari pemenang yang memungkinkan kita menang. Kristus lebih dari pemenang, maka kasih Kristus begitu kuat, cinta Kristus lebih kuat dari maut. Sekarang kita mengakhiri dengan Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Kenapa Yohanes menangis? Karena gulungan itu tidak ada yang bisa buka. Inilah air mata agung, karena dia menangis sebab rencana Allah tidak bisa dilaksanakan. Gulungan itu berisi apa, saudara? Gulungan itu, saudara, berisi rencana kekal Allah tentang penebusan orang percaya dan penghakiman orang fasik. Sekali lagi, gulungan itu berisi rencana kekal Allah tentang penebusan orang percaya dan penghakiman orang fasik. Kalau gulungan itu tidak dibuka, berarti tidak ada penebusan orang percaya. Kalau gulungan itu tidak dibuka, berarti tidak ada penghakiman orang fasik. Itu sebabnya Yohanes menangis. Tetapi ada kabar baik yang diberikan oleh seorang dari tua-tua. Tua-tua itu mewakili orang percaya. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, singa. Kenapa disebut singa, saudara? Amsal 30 berkata, singa terkuat dari antara binatang, tidak mundur terhadap apapun. Singa terkuat dari antara binatang, tidak mundur terhadap apapun. Tapi Wahyu 5 ayat 6 langsung berikan gambaran yang
saudara, antitesis. Wahyu 5 ayat 6 langsung berikan gambaran yang antitesis. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Singa itu anak domba. Paradoks, saudara. Singa itu anak domba. Sebagai anak domba dia dibawa ke pembantaian. Saudara, ingat khotbah Jumat kemarin, saudara. Yesaya 57, saudara, 3 kali berkata, tidak buka mulut, 3 kali. Kita sudah bahas itu, saudara. Selama ini saya berkata kepada saudara 2 kali. Tapi setelah merenungkan lagi Yesaya 53, saya temukan bukan 2 kali, tapi 3 kali. Saudara, sebagai anak domba dia dibawa ke pembantaian. Menyerahkan diri untuk melaksanakan kehendak Allah. Tapi sebagai singa, dia tidak mundur terhadap apapun. Termasuk dia tidak mundur terhadap murka Allah yang ditimpakan kepada dia demi saudara dan saya. Sebagai domba, dia dibawa ke pembantaian, tidak membuka mulutnya. Sebagai singa, dia menanggung murka Allah, dia tidak mundur. Sebagai tunas Daud yang akan memegang tongkat kerajaan ketika saudara Yakub memberkati Yehuda, Yakub berkata tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai datang dia yang berhak atasnya, yaitu Kristus, saudara. Dia sudah menang. Dia sudah menang atas dosa. Dia sudah menang atas maut. Dia sudah menang atas setan, dan inilah inti dari kitab Wahyu. Saudara, kitab Wahyu itu, saudara, tema dari kitab Wahyu adalah Kristus dan gereja menang atas setan dan pengikutnya. Kristus dan gereja menghakimi setan dan pengikutnya. Sudah menang. Bukankah setan masih menggoda orang percaya? Bukankah setan masih menyiksa orang percaya? Kitab Wahyu akan beritahu kepada saudara dan saya, ketika orang percaya saudara mengalami penderitaan di dalam tubuh kita, saudara. Ketika orang percaya mengalami siksaan dalam tubuh kita, penderitaan-penderitaan jasmani, saudara, yang dilakukan oleh setan. Saudara sekalian, itu bukan kekalahan. Saudara dengar baik-baik kalimat ini. Penderitaan jasmani orang percaya oleh setan adalah bukti kemenangan. Loh, kok bisa kemenangan? Tadi di awal khotbah ini bicara penganiayaan. Kenapa? Kenapa penderitaan jasmani orang percaya adalah bukti kemenangan, bukan bukti kekalahan dari setan? Pertama, karena setan maunya bukan tubuh saudara, bukan tubuh saya. Bahkan setan maunya bukan kita, jangan GR. Setan maunya taklukan kepala gereja, Kristus. Itu sebabnya saudara, setan mencobai Tuhan Yesus 40 hari. Saudara sekalian, jangan pahami pencobaan setan kepada Tuhan Yesus itu saudara hanya 3 kali. Kita membaca 3 itu saudara seolah-olah setan mencoba Yesus hanya 3 kali. Saudara, kalau saudara baca bahasa Inggris, saudara dibilang being tempted by the devil for 40 days. Being tempted saudara continually by the devil for 40 days. John Piper berkata, saudara, yang dicatat itu saudara sengaja dipilih 3 yang paling keras dari setan. Mewakili seluruh pencobaan, saudara. Dan bukan hanya 40 hari, terus sepanjang kehidupan Yesus. Saudara, yang setan mau bukan kita, yang setan mau itu Tuhan Yesus. Tapi karena dia tidak bisa menangani kepala gereja, karena dia tidak bisa merebut kepala gereja, karena dia tidak bisa duduk di atas tahta kepala gereja, dia mulai datang menghantam kita. Dan ketika setan datang menghantam saudara dan saya, jangan lupa saudara, yang setan ingin bukan tubuh kita, yang setan ingin jiwa saudara dan saya. Tapi karena sudah tidak bisa lagi menangani jiwa kita, yang dia tangani adalah tubuh kita. Penderitaan fisik orang percaya adalah bukti kekalahan setan. Sudah jelas? Pertama yang setan mau apa? Kristus. Berhasil? Gak bisa. Setelah gak berhasil kepada Kristus, dia mau orang percaya. Yang dia mau tubuh kita atau jiwa kita? Jiwa. Gak berhasil lagi? Terakhir tinggal apa saudara? Tubuh ini. Maka saudara, kita jangan sedih. Saudara, justru orang percaya ketika saudara mengalami tadi penganiayaan, justru Paulus bilang itu lebih dari pemenang.
Lebih dari pemenang. Ketika orang itu tekun memikul salib, saudara. Di dalam khotbah hari Jumat saya kasih contoh, saudara. Kalau seorang istri punya suami yang lumpuh, punya 2 anak yang lumpuh, saudara. Lalu dia tekun, saudara, sampai setia sampai akhir, saudara. Orang dunia akan berkata, kau perempuan sial, di dalam rumahmu ada 3 orang lumpuh. Tapi di mata Allah, saudara, dia yang taat sampai mati lebih dari pemenang. Orang dunia berkata, kau perempuan sial, nikah dapat suami lumpuh, punya anak 2-duanya lumpuh. Tapi di hadapan Tuhan, saudara, dia yang setia sampai mati itu, saudara, more than conquerors, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dia menang atas pencobaan untuk memaki situasi itu. Dia menang atas penderitaan yang terus membuat dia untuk meragukan Tuhan. Dia menang bahkan lebih dari pemenang. Dan saudara, fondasinya dari khotbah ini, saudara, fondasi dari seluruh kemenangan ini 2. Saya simpulkan khotbah ini, saudara. Fondasi dari seluruh kemenangan ini 2, saudara. The love of Christ and the glory of Christ. Kasih Kristus dan kemuliaan Kristus. Itu yang menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Ini saudara, khotbah ini, saudara, pasangannya adalah khotbah hari Jumat. Kalau saudara mengikuti khotbah hari Jumat rasanya sulit. Rasanya nggak gampang. Saudara, kita melewati saudara khotbah itu, saudara dengar khotbahnya saja udah nggak gampang, apalagi saudara jalaninya. Temanya aja udah nggak gampang, Kristus tekun memikul salib. Tapi setelah saudara dengar ini, saudara tahu, saudara, Tuhan yang mengasihi kita. Dan Tuhan yang mengasihi kita, saudara, sengaja Tuhan Yesus gambarkan melalui model yang dicatat oleh Markus untuk menjadi paralel dengan pembentukan kerohanian para murid, saudara. Dan kalimat itu sangat menyentuh. Yesus memegang tangan orang buta itu. Beautiful, saudara. Yesus memegang tangan saudara dan saya ketika kita tekun memikul salib. Amin? Amin? Oh, indah ya, Yesus memegang. Kenapa Anda suruh Petrus? Petrus pegang tangan dia. Saudara tahu kan? Kalau kita ke dokter, saudara, yang nangani kita bukan dokter, saudara, suster. Coba tangani dia. Kenapa Yesus tidak suruh Petrus? Petrus, tuntun orang buta itu. Kalau kita Tuhan Yesus mungkin ngomongnya, Petrus jangan banyak bacot lu, bimbing dia. Tapi Yesus pegang tangan orang itu sendiri, saudara. Dan dia tuntun orang buta itu keluar kampung. Jadi saudara jangan tentukan mau kemana. Saudara, yang penting saudara serahkan tanganmu dipegang oleh Tuhan, itu lebih penting. Jangan saudara tentukan, saya mau di kampung, saya mau keluar kampung. Biar Tuhan pegang tanganmu dan membimbing kamu. Supaya engkau dan saya menjadi lebih dari pemenang. Mari kita berdiri. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan masih beri di dalam gereja ini. Itu tandanya Engkau mengasihi kami dan Engkau memerintah atas kami. Jangan berhenti berfirman kepada kami. Supaya kami dihibur, dikuatkan untuk tekun memikul salib. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap orang yang sedang bergumul dengan pencobaan dan penderitaan. Yang mendengarkan khotbah ini. Biarlah dia mengerti rahasia bagaimana menjadi lebih dari pemenang. Berilah kepada kami anugerah ya Tuhan. Jelikan mata rohani kami. Dan tolong kami menyerahkan diri kami seperti orang buta itu supaya tangan kami dipegang oleh Tuhan sendiri. Menuntun kami, membawa kemanapun Tuhan mau. Dan menyembuhkan mata rohani kami. Supaya kami melihat kasih Kristus dan kemuliaan Kristus yang menolong kami untuk menjadi lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.